Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat tani dimanapun berada. Salam sumpah luar biasa. Ketemu lagi dengan channel Mister WS. Ya, dalam kesempatan kali ini saya mengenai aspek teknis dalam pengolahan tanah. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita membuka lahan perkebunan atau pertanian, perlu diperhatikan bahwa aspek teknis itu menyangkut dengan manajemen tanah, ya. Manajemen tanah diantaranya bagaimana kita mempersiapkan pupuk dasar, ya, kemudian pupuk tambahan, kemudian juga pestisida. Mungkin perlu kita sadari, ya, prinsip apa yang harus kita lakukan dalam mengolah tanah menjadi subur, ya, supaya hasil tanaman kita itu cepat berkembang, kemudian juga cepat memanennya, ya. Nah, prinsip dasar apa yang terlihat, artinya apa yang terlihat pada bagian tanaman itu sudah mewakili apa yang tidak terlihat di dalam bagian tanah itu sendiri, ya. Jadi ini hal yang cukup penting yang harus diperhatikan, ya. Jadi dalam kesempatan kali ini, ya, tentunya saya akan membuat sebuah cara mengembangbiakan mikroorganisme, ya, yaitu tentunya dan bagaimana caranya memperbanyak mikroorganisme di lahan pertanian kita, ya. Nah, jika permasalahannya jika tanah itu sudah mengalami tidak kesuburan karena salah pengolahan tanah, tentunya kita harus memulihkan tanah itu menjadi subur kembali, ya. Nah, ini ada prinsipnya, ya. Jika tanaman itu dilakukan pemupukan dengan baik, dan tentunya tanaman kita akan tumbuh, akar dan daun kuncup yang menghasilkan bunga dan buah, ya. Nah, terkadang para petani ini menambahkan sesuatu tanpa memahami konsekuensinya, sehingga tanah itu mengalami kemacetan atau kepadatan, sehingga tidak menghasilkan tanaman yang baik dan bagus, ya. Nah, tentunya perlu kita ketahui, ya, bahwa di dalam bumi ini ada proses manajemen panas bumi. Panas bumi ini dihasilkan dari proses paparan sinar matahari yang dirambatkan ke bumi dan diterima oleh tanah. Tanah merupakan lapisan tertipis di permukaan bumi ini karena di dalamnya mengandung material-material yang banyak sekali, gitu kan, ya. Nah, tanah inilah yang menjadi media tanam untuk sebuah perkebunan atau pertanian, ya. Tentunya harus kita olah, ya, supaya tanah yang kita buat untuk penanaman itu sudah dipersiapkan dari awal, ya. Nah, pernahkah Anda melihat atau membayangkan alam ini, hutan dan pegunungan, begitu suburnya tanaman-tanaman yang ada, dan siapa yang memberikan pupuk di alam tersebut, ya. Bahkan tak seorang pun yang memberikan pupuk. Itu terjadi proses dengan alam, ya. Karena
tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di hutan atau di pegunungan itu melakukan pemupukan dengan sendirinya, ya, dengan daun yang jatuh berguguran, kemudian ranting dan batang yang jatuh ke permukaan di bawahnya ini, sehingga terurai atau dengan sendirinya oleh mikroorganisme, ya. Maka bagaimana caranya kita untuk memindahkan sebuah kesuburan ke lahan pertanian kita yang sudah rusak itu? Jadi solusinya yaitu kita mengambil media dari berbentuk lip mold atau humus yang sudah terbangun di tanaman atau pohon yang tersebut, ya, seperti ini, ya. Ini diambil dari bawah pohon-pohon yang subur yang sudah menjadikan humus, ya. Nah, inilah media inilah yang akan kita kembangkan, ya. Ini bisa mengambilnya para sahabat itu dari hutan yang terdekat, ya. Kemudian tentunya media ini harus dikembangkan mikrokosmos dengan mikrokosmos Anda sendiri, ya. Nah, bagaimana setelah dikembangkan tentunya diaplikasikan ke lahan yang kita tanami, ya. Nah, inilah solusi untuk memperbaiki tanah-tanah yang rusak akibat dari kesalahan proses, ya. Nah, sehingga tentunya kita mengharapkan sekali, ya. Maka dalam kesempatan ini saya akan membuat lip mold atau humus daun atau cetakan daun, gitu, ya. Supaya hasil penanaman kita jauh lebih baik, ya, tidak dengan gratis menggunakan tidak menggunakan pupuk sintetis, ya. Baik, sebelum ke prakteknya, ya, seperti biasa supaya kita semangat, siapa yang tidak menyemangati diri kita sendiri, belum tentu orang lain itu memberikan semangat dan solusinya, ya. Tentunya petani super, petani pintar luar biasa. Mari kita mulai, ya. Nah, untuk membuat pengembangan mikroorganisme, ya, solusinya, ya, maka kita siapkan lip mold ini, ya. Kemudian untuk menambah karbohidrat supaya pertumbuhannya cukup cepat, ya, kita siapkan juga kentang ini kaya akan nutrisi karbohidrat, ya. Kemudian untuk membiarkan supaya tumbuh kembang lebih baik lagi, kita gunakan air laut. Karena air laut itu susah, kita siapkan garam krosok atau garam laut, ya. Nah, tentunya prosesnya bagaimana? Jadi kentang ini kita kukus terlebih dahulu sehingga cukup lunak, ya, cukup lunak untuk disatukan di dalam air 10 liter, ya. Oke. Prosesnya berarti seperti ini, ya. Kentang ini kita bisa belah menjadi 2 bagian, ya. Nah, seperti ini, ya. Boleh diperkecil lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk dilakukan perebusan, ya.
Ini saya menggunakan bahan yang ada di dapur ya. Oke, seperti ini. Kemudian si kentang itu direbus ya, sehingga kentang ini menjadi matang dan lunak ya. Tapi supaya lebih cepat saya sudah merebusnya kentang ya. Nah, seperti ini udah saya diamkan ya, tidak langsung. Ingin melakukan perubahan bahwa di dalam kentang itu mengandung nutrisi yang cukup luar biasa, artinya karbohidrat yang tinggi. Namun saya di sini ditambahkan dengan apa? Dengan cangkang telur ya. Karena dari pengalaman saya, tanaman yang diberikan cangkang telur ya di sekitaran tanaman itu pertumbuhannya cukup pesat luar biasa ya. Artinya apa? Di cangkang telur itu mengandung unsur perbaikan hara yang cukup tinggi sekali ya. Nah, jadi kita saring dulu ya. Nah, nanti setelah para sahabat itu mengukusnya ya, airnya jangan dibuang ya. Oke ya, nih kalau saya dicampur cangkang telur ya seperti ini, tapi cangkang telurnya nanti nggak saya satukan ya. Nah, jadi para sahabat itu caranya setelah kentang dibelah ya, masukkan ke sebuah wadah untuk dikukus ya. Tambahkan air secukupnya, baru ke perapian ya. Oke, baik para sahabat, kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah kukusan kentang itu sudah lunak dan sudah didinginkan ya, para sahabat menyiapkan air 10 liter. Saya gunakan di galon yang dipotong supaya terlihat transparan ya, dan mudah menutupnya seperti ini ya. Jadi perkembangbiakannya bisa dianalisis ya. Kita ambil dulu ya, ini air secukupnya. Kemudian kita masukkan garam krosok ini ya, karena ini mewakili air laut yang mengandung unsur hara yang cukup tinggi ya kandungannya. Kemudian diaduk ya, sehingga garam laut ini larut di air ya. Nah, setelah garam laut ini, garam krosok banyak dijual di pasar-pasar tradisional ya, kita masukkan ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian para sahabat menyiapkan kain ya, seperti ini ya. Nah, kain seperti ini. Kemudian
lip mall ini ya kita masukkan ke kain ya. Nah, ini seperti ini caranya. Kemudian karena nanti kita akan rendam ya, tentunya kita kasih pemberat batu ya seperti ini. Nah, kemudian kita ikat seperti ini. Kalau kurang banyak, para sahabat bisa tambahkan ya. Nah, seperti ini diikat, disatukan. Nah, seperti ini para sahabat ya. Kemudian tentunya kita ikat ya dengan rapia. Ini rapianya pendek, tali rapia ya, kita jadi dua. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ikatkan ya si lip mall ini yang diambil dari hutan atau dari tanaman lingkungan yang subur, dari pohon-pohon besar ya. Nah, seperti ini para sahabat ya. Kemudian kita masukkan ke sini para sahabat ya. Ini ke air yang sudah tercampur oleh garam laut. Nah, sehingga ini material ini berubah ya. Nah, warnanya yang tadinya bening itu menjadi hitam ya. Artinya kita mengeluarkan apa yang terkandung di dalam lip mall ini ya. Ini untuk menumbuhkan, memperbanyak mikroba. Nah, remas-remas supaya keluar ya. Nah, celupkan, biarkan terendam ya. Sebab kalau tidak ini ada batu jadi terendam ya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan juga nih kain ya. Kemudian kita kentangnya masukkan ke kain ya seperti ini. Saya nggak memasukkan, hanya mengambil nutrisinya aja nih untuk membantu percepatan akselerasi di dalam pembuatan pengembangan mikroba. Kemudian kita pakai batu ya juga sama supaya dia nanti tenggelam ya. Kemudian seperti biasa diikat seperti ini. Nah, seperti ini menggunakan ikatan tali rapia. Terserah sahabat mau mengikatnya seperti apa ya, pakai tali rapia atau pakai yang lainnya boleh ya. Nah, setelah diikat ya, tentunya
tentunya dimasukkan juga ya kentang yang sudah direbus ke sini, dan kita hancurkan ya, kita hancurkan seperti ini ya, supaya zat-zat yang ada di dalam kentang ini keluar karena sudah lunak. Berarti karbohidrat yang ada di kentang ini sudah keluar ya dari pemerasan kita, sehingga hasilnya seperti ini ya, dan lunak ya. Nah udah ya, celupkan aja, biarkan para sahabat ya. Kemudian setelah seperti ini ya para sahabat, ini di air 10 liter ya, kita tutup ya. Kemudian kita amati nanti hasilnya. Biasanya selama 24 jam ini ya, dia akan mengeluarkan buih atau busa ya. Tuh, selama 24 jam ya. Kemudian berarti mikroorganisme itu sudah bereaksi, sudah tumbuh. Pada saat memuncaknya mikroorganisme itu, buih atau busanya cukup banyak, itu harus segera diaplikasikan ya para sahabat ya. Sebab kalau tidak diaplikasikan berarti nanti jadi pupuk cair tunggal ya. Nah, supaya bereaksi membangun mikroorganisme di lahan pertanian itu, setelah memuncak tumbuh buih atau busa, segera lakukan pengaplikasian pada tumbuhan. Nah, bisa dikocor ya, ini untuk pengocoran ya. Kemudian ya tentu kita tidak murni ya, harus dicampur dengan perbandingan kocornya 1:10 ya. Jadi 1 liter air atau 1 gayung kita campurkan dengan 10 liter air. Jadi cukup murah sekali ya, karena dengan bahan Livmol ini ya, nanti kita akan mempekerjakan mikroorganisme itu untuk membuat tanah itu menjadi lunak ya. Nah, setelah tanahnya lunak itu, akar itu akan tumbuh merangsek ya ke bagian tanah-tanah yang lunak, sehingga dari situlah nutrisi diambil ke batang, kemudian ke daun ya, kemudian berfotosintesis, stiomatanya berfungsi dengan baik dan membuahkan bunga atau buah yang lebat ya. Lebih lengkapnya nanti sahabat bisa baca di kolom deskripsi ya. Apabila video ini bermanfaat, Mr. US berbagi ya, jangan lupa subscribe channelnya Mr. US. Dan yang pada sudah subscribe, saya doakan ya ilmunya bertambah dengan materi ini, kemudian rezekinya dimudahkan dan barokah, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa, petani hebat, petani cerdas.